Jemaah rahimakumullah, menginjak materi kalam hikmah. Ini materinya menarik, Pak. Menarik dengan salah satu berita yang lagi viral sekarang. Karena ini memang sesuai hancak kita ya. Pertama ayah hanca ngaji, nu kedua ayah hanca kitab. Nah ini mah hanca kitab. Kalau hanca ceramah itu ngarang, kalau hanca kitab itu tidak. Karena kita setiap Rabu pasti bawa kitab. Di sini Ibnu Athaillah mengatakan di dalam hikmahnya, mata roza kokat ta'ata. Ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, yaitu rezeki taat, wal ghina, dan perasaan puas ketika kita bisa taat. Paklam, maka ketahuilah, annahu, sesungguhnya Allah qad asbagha, itu sudah memberikan limpahan rahmatnya alaika, kepada kita, nikmatan, yaitu nikmat dohirotan wa batinatan, yaitu nikmat dohir dan batin. Secara ringkas bahasa begini, Pak. Ketika Allah memberikan kita rezeki taat itu berarti bisa mengerjakan satu ketaatan, kebaikan. Itu sesungguhnya Allah sedang melimpahkan rahmatnya, anugerahnya kepada kita, sehingga kita bisa merasakan nikmat dohirotan wa batinan. Nah di sini di dalam syarahnya, nikmat dohir, nikmat batin. Ini menarik, Pak. Makanya saya dijadikan, saya tidak bikin narasi ya, tapi saya membicarakan secara faktual. Mana apa narasi teh? Saya kuliah dengan narasi. Narasi itu adalah bentuk seseorang membuat satu cerita, kayak narasi. Sebut lagi itu karangan. Makanya cerita itu terkadang benar, terkadang salah. Yang namanya narasi itu biasanya tidak melalui hasil riset atau data faktual. Nah, itu sebutnya narasi. Maka kalau ya biasanya wartawan paling hebat bikin narasi, karena memang begitu. Ya karena tidak kita aja, Pak. Tidak kita aja. Itu bikin satu narasi. Kalau ke faktual itu beda. Faktual itu lebih konsensus. Konsensus itu berarti mufakat kebenarannya, berarti bisa dipertimbangkan. Nah, begini. Jadi ada satu kalam hikmah, Ibnu Athaillah itu mengatakan begini, Pak. Hamba Allah yang mendapatkan dua rezeki ini, yaitu rezeki rezeki Islam dan rezeki iman. Balikan nih, hamba Allah yang mendapatkan dua rezeki ini, rezeki iman, rezeki Islam, itulah yang disebut dengan ihsan. Paham nggak? Teruskan, titik tak? Karena apa? Karena begini, tidak ada amal soleh tanpa iman. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita lanjut, Pak. Kembali lagi. Ketika seorang
mendapatkan dua rezeki, rezeki iman, rezeki Islam. Islam tubuh, iman hati. Maka orang ini ketika bisa dua-duanya, inilah yang disebut dengan insan. Maka saya tanamkan begini, tidak ada amal yang soleh. Kembali lagi, tidak ada amal yang soleh tanpa iman, dan tidak ada kenyataan iman tanpa amal. Itu sakit itu tak? Nah, saya melabrak prinsip orang-orang yang mengaku sufi tetapi dia tidak menjalankan syariat. Karena begini Pak konteksnya, ayat Al-Quran itu tidak pernah meninggalkan atau memisahkan ayat amal dengan ayat iman. Di mana ada amal pasti di situ ada iman. Di Al-Quran pun ayat Allah itu sering menggabungkan antara keimanan dan amal. Mana dalilnya? Wa amilu solihati, wa amilu solihati, wa tawassaw bil haqqi, wa tawassaw bis sabr. Mboten mikir deh. Wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilu solihati. Allah itu selalu menggabungkan antara iman dan amal, amal dan iman. Bohong amal soleh tanpa dibarengan iman. Munafik imannya percaya ke Allah tapi amalnya tengah lakukan kesolehan. Itu pun terjelas sekarang. Bukan seseorang mengatakan syariat itu tidak usah dijalankan, tidak begitu konteksnya. Dan konsepnya itu tidak begitu. Nah itu, maka di sini dijelaskan begitu. Jadi unik Pak, kalau Al-Quran sudah mengatakan begitu, Al-Quran sudah mengatakan begitu, berarti itu sudah janji. Saya mengatakan beberapa kali Pak, Quran itu bukan teori, Al-Quran itu janji. Yang namanya teori itu pasti ada kesalahan, tetapi kalau janji itu belum tentu salah, karena itu pasti. Hukum janji itu adalah pasti. Pasti kan? Nah itu Quran. Maka saya katakan sekali lagi Pak, Quran itu bukan teori, Quran itu adalah janji. Paham kan? Sama Pak, seperti kejadian sekarang. Masyarakat sekarang itu kan sudah beda Pak. Cara berpikir dan cara sudut pandangnya itu sudah berbeda. Ketika berita ini viral, ketika berita ini naik, kenapa masyarakat itu gampang banget untuk menghujat? Akhirnya saya membuka Quran bolak-balik, ketemu di dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Disitulah baru Pak keterangan. Apa bunyinya? Wa idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ngobrol. Bisa saya bohong, tinggal di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 123. Wa idh qala, ketika Nabi Yakub, ketika nabi-nabi pada waktu masa hidupnya itu biasanya para nabi, para orang-orang soleh itu mengatakan begini, mata tuduh nabi ba'di. Muncul bahasa orang mah kieu. Ya, mun bapa maot maneh kumaha ke salatna, maneh kumaha ke ngajina. Ayo untuk itu bukan mata tuduh nabi ba'di, mata tuduh nabil muluki, mata tuduh nabil pulusi, mata tuduh nabil baiti. Coba
pae teh kieu. Kumaha jamaah bukaper ketika saya maut, kira-kira jamaah bukaper masih kena nyembah Allah apa mual? Masih rame apa mual masjidnya? Masih rame ngajina apa mual? Itu Pak, wa idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Tinggal di surat Al-Baqarah ayat 133. Dulu orang-orang itu begitu Pak. Dia itu akan mengatakan ketika aku nanti meninggal, hei anak-anakku. Ini Nabi Yakub gitu. Di Al-Baqarah menceritakan aja Nabi Muhammad ya deh. Nabi Yakub itu mengatakan kepada anak-anaknya gini, hei anak-anakku, wa idh qala li banihi, hei anak-anakku, ketika nanti aku meninggal, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan engkau nanti sembah? Apa yang akan engkau nanti kerjakan? Apa yang akan nanti engkau lakukan? Untuk orang lagi itu ya, lalu misalkan DKM atau misalkan sesepuh teh, ini sesepuh itu tokoh di dia, tokoh bukaper, tokoh masyarakat, tokoh agama. Memang mau teh kan kieu bener. Orang lamun geus teu ieu, lamun geus tareh mau kira-kira nu ngaji masih kena rame moal. Terus nu ngaji masih kena rame moal, salat berjamaah masih kena rame moal. Mata buduna min ba'di. Itu Pak, rumusnya itu di situ. Kalau menurut bahasa kerennya Ibnu Athaillah mah gini. Gini nih, coba saya ringkas bahasanya. Orang yang berbuat baik, dia kata Ibnu Athaillah begini nih. Orang yang berbuat baik itu bukan karena takut ditangkap atau takut disebut goreng. Iya Pak, ikut saya bahasanya diringkas supaya gampang bukannya. Gini, orang yang berbuat baik itu bukan karena takut ditangkap atau disebut goreng atau jelek. Tetapi orang yang berbuat baik adalah orang yang tahu bahwa itu adalah kebenaran. Nanti itu, nanti, jangan. Ini diajar di kuliah gratis ya. Kuliah gratis ya, ya kan? Minggu saya coba diringkas ya. Orang yang berbuat baik itu bukan karena takut ditangkap, bukan karena takut disebut oleh masyarakat sosialnya, wah mana macam kiki. Tidak Pak. Orang yang berbuat baik adalah orang yang tahu bahwa perbuatan itu adalah hal yang benar. Di orang kan kia, kunon mana? Itu air macam bisa disebut copet. Jadi kita mah berbuat baik takut disebut copet. Karena harusnya kita berbuat baik karena kita tahu bahwa itu teh tahu. Ini lu paling hebatan, lu paling keren lagi Pak. Nanya, oh iya tak. Coba aku saya diringkas bahasa nanya. Gini Pak. Keamanan, al-amanatu, amanah, keamanan, aman nih Pak ya. Ini masih kena ngarumus. Gini Pak. Keamanan sejati itu adalah bukan dari hukum yang keras sebenarnya Pak. Keamanan sejati itu bukan dari hukum yang keras atau didikan yang keras atau apapun yang keras. Tapi keamanan sejati itu adalah dari hati yang sadar, al-qalbun bisa. Bicara ya? Sahebat-hebatnya masang CCTV 100. Lamun hati nanti sadar mau amat buka pet saya gitu. Mungkin senang lagi kena baik. CCTV 20 gigi. Keamanan sejati itu timbul dari hati yang apa? Yang sadar. Makanya Bapak lamun nanyakan kunaon sih orang Islam lamun paeh henteu sieun. Kunaon orang Islam kalau meninggal teh henteu sieun karena dia tahu benar menurut saya. Orang Islam namun perang jeung orang Kristen paeh asup surga aing mah. Kunaon bisa ngomong gitu, Pak? Arti teh? Eta spiritual power teh, kekuatan itu bisa dibeli ku ekonomi, ku duit, ku itu iya Pak. Ini makanya begini, keamanan sejati itu bukan dari karena hukum keras, supaya kamu dijaga. Itu tidak, sebenarnya gitu Pak. Konteks tasawuf itu mengatakan begini, keamanan sejati itu karena timbul dari hati yang
yang sadar. Lalu misalkan cek hati mana aman di cek hati mana bener sadar, mana payahnya mau mata sian iya, lah pun tak iya gitu lah pun tidak ada rasa takut. Walahum yahzanun yang tidak ada rasa sedih. Kenapa? Ini. Makanya orang-orang yang sudah berada di makom tingkat keisanan, leungit sendal ge moal. Leungit rokok ge moal. Karena ya kan bae suka ge mangga deui rokok mana. Pasti begitu cara berpikirnya, Pak. Karena ingat dari sini awal semuanya. Dari sini dan itu akan selalu. Makanya ini luar biasa kata saya. Nah, terus kita itu harus bagaimana Kak? Ingat Ibnu Athaillah tadi mengatakan begitu. Saya sudah mengatakan tadi kan beberapa ayat Qur'annya sudah saya berikan kan. Ibnu Athaillah itu mengatakan mata rozahu katoa. Ketika engkau diberi rezeki dua, yang pertama Islam, yang kedua iman, maka sesungguhnya engkau itu sudah mendapatkan nikmat Islam dan nikmat iman. Dua ini ketika kita diaplikasikan, dipraktekkan, itu berarti kita teh ihsan. Sebab kata Ibnu Athaillah tadi apa? Tidak ada amal soleh tanpa iman. Segitu we. Dan tidak ada iman tanpa amal. Segitu jawabannya. Makanya orang-orang yang mengatakan dia sufi tetapi dia tidak melakukan amal soleh, bohong Pak. Bohong 100%. Iya dalilnya dan ini sumbernya. Terus kenapa kan orang-orang zaman sekarang tadi saya agak sindir sedang viral begitu karena memang sudah beda. Konteks zaman sekarang itu sudah beda. Dulu orang-orang soleh, para nabi, para aulia, para ulama ketika mau meninggal itu pertama yang dikatakan mata buduna mimbadi ya mun aing pae teh sare ngaji moal budak mata buduna mimbadi lamun urang pae ya bapak pae teh ieu saya rek salat wah masjid mana dari Quran tah Baqarah ayat 133 kumaha we capek saya terputar-putar di mana ayat teh ya di mana tafsirna teh oh iya dan itu salah satu akhir zaman. Apa yang terjadi ketika sudah memasuki akhir zaman? Bukan apa yang akan engkau sembah ketika aku meninggal. Gawe di mana di sama bapak pae. Bejan deh. Itu sudah lumrah bahasa itu. Kalau mau bapak kieu, bapak teh tereh maot. Gawe di mana? Nganggur wae maneh. Bukan mata buduna min bandi. Itu yang selalu dikatakan. Ketika itu sudah berubah, ya sudah. Islam teh, kayaknya orang-orang Islam teh dia tidak punya keamanan sejati. Ingat keamanan sejati itu di dia Pak. Orang kalau sudah di sini, rek paya irawai itu mau taksieun. So aku bejari, karena tahu. Tadi bahasa saya nanti di dia cina Pak. Ingat, orang yang berbuat baik itu bukan karena takut ditangkap atau takut disebut jelek atau takut disebut goreng. Tetapi orang yang berbuat baik adalah orang yang tahu bahwa perbuatan itu benar. Idza ja'al hak. Oh, saya bicara. Orang lamun misalkan pulau cenah Kang orang-orang Islam atau panji jihad fisabilillah itu tidak pernah takut meninggal ya karena memang dia sudah tahu apa yang dia lakukan itu karena memang benar. Nah, ini dalilnya itu di sini. Sama seperti motivasi pun sama sebenarnya Pak. Motivasi itu asalnya di sini Pak. Motivasi di mana di dia? Ya, misalnya di beda rumus saja ya. Ya ingat, cekal ya omongan aja. Motivasi orang-orang tasawuf itu mengatakan begini di semangat terhebat, semangat terbesar itu adalah ketika kita mengingat waktu direndahkan ke saat itu ya. Semangat terbesar, semangat terhebat itu adalah ketika kita mengingat waktu kita direndah. Kunaon di Islam aya makom tawadhu. Kalau kita bisa di makom tawadhu, ya Allah ya, aku memang rendah. Aku hanya makhluk ciptaanmu. Oh iya naik Pak ibadahnya.
Lampu batur ge mau naon? Sarua model kieu. Tuh cenah si Ujang cenah gaweana kos kitu wae ilok kaparaban cenah pemajikan jeung anakna. Direndahkan tuh? Direndahkan Pak, tapi itu jadi motivasi luar biasa. Ingat, semangat terhebat, semangat terbesar itu adalah ketika kita ingat waktu kita di makom tawadhu kunaon aya di Islam eta. Katakan Nabi selalu mengatakan inna syadidal haya'i wa tawadhu wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Karena ketika kita sudah tahu Pak bahwa diri kita ini rendah, hati ini rendah, ya Allah, terasa umur sudah begini, angka udah begini, sekarang timbul rasa sakit-sakitan. Gusti hampura abdi gedengan awak teh geus kieu geus beak. La haula wala quwata. Ingat tah diri teh sudah mulai rendah. Sok ibadah naik siapa? Dan kita naik Pak. Tah, nu kitu teh ngaranna teh naon cenah Pak? Ruhani ngadorong jasad. Lamun cek dina makom toriko. Kalau ruhani sudah mendorong jasad dong. Kieu we. Jadi ibadah itu semangat bukan karena ingin dilihat, tetapi karena karena semangat di situ kita ini menerima bahwa kita ini hina, makhluk rendah. Itu sebenarnya. Nah, karena kalau sudah bisa makom di situ, baru ruhani ngadorong jasa. Keren Pak sebenarnya Pak. Itu luar biasa, itu seperti itu. Maka ini yang saya tanamkan. Saya dari dulu, kalau zaman pesantren, dulu saya juga sama Pak, pernah menjabat jadi rois. Saya pernah menjabat jadi rois, saya pernah menjabat jadi seksi pendidikan juga sama. Panterangan dari saya, ketika saya ngaji, ketika saya mendidik, itu saya mengeluarkan satu kata, hampura. Itu pernah. Saya itu paling pantrang. Kenapa begitu? Ingat, saya ini mendidik itu Pak tegas, bukan keras. Saya itu mendidik itu tegas Pak, bukan keras. Bapak harus bisa membedakan antara tegas dan keras. Kalau tegas itu tidak ada penyesalan. Ngerti nggak? Kalau keras itu baru penyesalan. Campurannya rada nyentak ya. Berarti Bapak nyesel nggak didik lagi. Saya nggak pernah. Ketika saya mendidik, sok rasakan. Kok gini kos gitu kan? Ya saya bakal lagi gitu kan sih. Tetapi orang-orang yang seperti itu biasanya hasil Pak. Makanya ada beberapa murid saya yang sudah kondang sekarang, yang sudah jadi. Saya mendidik itu tegas Pak, bukan keras. Berapa enak saya kan? Berapa ayah TNI nggak didik? Akmilna ampurannya pada ditenggelan kan. Kalau ayo tuh mau jadi tani nanti. Polisi di depan lompat. Ampurannya tadi di depan lompat ya. Wah, eta mah naon tegas. Tegas itu tidak ada penyesalan lamun misalkan ku amanah cara kanan. Ya geus kudu narima. Saya mau minta hampura di. Tapi ketika kayak suatu saat sudah tidak ada, nah perkataan eta teh ingat saya dididik lebih ka jadi kieu. Pendidikan itu tegas, bukan keras. Saya tidak ada rasa penyesalan. Makanya hasilnya sok jadi al-ujro biqadril masaqah. Semua itu begitu Pak. Kalau misalkan Bapak keras, kan diledek ya. Diledek. Diledeknya minta ampuras ya. Bocahnya minta ampuras. Disukai ke Indonesia. Dia minta ampuras deh gerak. Keras itu begitu Pak. Karena jangan keras. Keras tegas itu bukan berarti marah-marah, teriak-teriak, tidak. Tegas itu berarti apa? Ketika kita bikin satu keputusan, jangan pernah ada penyesalan. Tegas apa? Saya nggak pernah didik itu. Mesti guru nalar, guru ngaji mulu sih. Lalu misalkan gitu, tinggal di budak ya, anu sumuna karbu, tincakan ku saya Pak, gebu bujurna. Terus saya mah pernah ngomong, udah kok sih subuh mah. Tahu saya gampang, udah sholat siap. Tak pernah saya pakai, ampun aja mau udah subuh rada kasar, dan saya tak pernah. Yang penting mah tidak berbentuk secara KDRT, bukan KDRT, kekerasan kan? Tidak, saya tidak pernah, dan saya tidak pernah punya penyesalan Pak. Udah saya subuh goblok.
ngomongkan sungguhnya rada kasar, agak ini gitu, saya nggak pernah. Mungkin kan kita gitu ya, mungkin makan deh kira aja. Saya nggak pernah gitu, karena diledek saya. Makanya saya mendidik tegas, lebih baik tegas. Tegas itu bukan marah-marah, berarti cenaknya diomongkan aja nih mau diomongnya. Tapi ketika mana suatu saat rajin ibadah asup surga, mana bisa narik orang. Itu. Karena apa tadi? Karena non cina tadi cek ibu atau ya non cina. Orang yang berbuat baik itu bukan karena takut. Orang yang berbuat baik itu bukan karena takut dipenjara atau karena takut disebut jelek. Tetapi orang yang berbuat baik itu karena tahu bahwa perbuatannya itu seperti itu. Mana sudah kan dari Quran? Oh dari Quran aku coba latakan. Ya ibu atau ilangin naon cina. Fa'lam annahu qad asbaqa alaika nikmata dhahirata wa batinaka. Ketika Allah memberikan engkau bisa menjalankan dohir, bisa menjalankan kolbunmu, batinmu ibadah, sesungguhnya qad asbaqa, Allah sudah memberikan anugerahnya kepadamu. Apa anugerahnya? Nikmatul imani wal islam. Itu jawabannya. Nah itu Pak. Makanya itu salah satu yang sering saya ulang-ulangi dan sering saya bahas. Dan terakhir, tadi saya kembali ucapkan, kenapa zaman sekarang masyarakat itu dari segi sosial itu gampang bikin satu narasi, dari segi sosial itu gampang bikin satu alur cerita, bikin apa? Karena memang sudah zamannya zaman fitnah, min fitnatil mahyaya. Tetapi memang sudah diceritakan juga oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 33. Wa idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika nanti akhir zaman orang tua meninggal, orang tua mau meninggal, itu dia akan mengatakan ke anaknya, nanti kalau bapak mau meninggal, mana rek gawe di mana? Nanti ketika bapak mau meninggal, kade kudu buka penghasilan tetap, sampai bapak maut teh. Bukan begini. Ketika bapak mau meninggal, kamu sholat teh, ngaji mual, iya mual. Itu udah bisa skenario gitu tudahnya. Dan inti nama saya mengatakan mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam orang tua yang seperti itu, yang tidak memberikan wasiat kepada anaknya itu mata buduna. Tapi memang harus benar-benar, nah ketika bapak mau meninggal, kade sholat, kade ngaji, kade berjamaah, itu baru apa selamat. Tuh, mungkin itu saja.